Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in wattabi'ina wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal musannifin wal ulama'il 'amilin wa nakhussu khassatan tamatan ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sayyidina al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alabi thumma ila hadrati jami'i awliya'i tis'ah alladhina ballaghu ad-dina fi Jawa khususan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon wa nakhussu khassatan tamatan ila hadrati Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi wa ila hadrati masyayikhina khususan syekhina wa murabbir rahina ki Al-Hajj Maimun Zubair ki Al-Hajj Junaidi Anas wal Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Wa ruwiya 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya lan diriwayataken 'anin nabiyyi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo annahu setuhune Nabi Muhammad. Opo annahu setuhune Nabi Muhammad iku qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad. Yuqala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad. Bahwasanya Nabi Muhammad bersabda. La yalqallahu subhanahu wa ta'ala. La yalqa. Ora bakal nemoni. Sopo Allahu Gusti Allah. La yalqa ora bakal nemoni sopo Allahu Gusti Allah. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu hale maha suci Allah. Subhanahu hale maha suci Allah. Wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Subhanahu hale maha suci Allah wa ta'ala lan hale maha luhur sapa Allah. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad bahwa beliau pernah bersabda begini. La yalqallahu subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menjumpai ahadan ing wong suwiji. Ahadan ing wong suwiji. Bidzambin kelawan gawa dosa. Bidzambin kelawan gawa dosa. A'dzama kang lebih agung. A'dzama kang luwih agung. Allah tidak akan menemui seseorang yang membawa dosa. Membawa dosa, a'dzama, dosanya itu dosa paling berat. Dosa paling berat, tidak ada lagi dosa yang paling berat. Min jahalati ahlihi saking bodohe keluargane ahad. Allah tidak menjumpai seseorang
yang lebih besar dosanya. Yang lebih besar dosanya daripada orang yang memiliki keluarga yang bodoh. Keluarga yang bodoh, keluarga yang tidak mengerti tentang agama. Itu dosanya seorang kepala rumah tangga manakala ia memiliki keluarga yang tidak mengerti agama. Maka kepala keluarga itu akan berdosa dengan dosa yang besar. Wa yuqalu lan diucapakan. Di dosa paling besar diantaranya adalah manakala seseorang, dalam hal ini kepala rumah tangga, seorang laki-laki yang dia memiliki keluarga di mana keluarganya tidak mengerti tentang agama. Maka beban tanggung jawab dia sebagai seorang laki-laki, bodohnya keluarga itu menjadi tanggung jawabnya. Sehingga dosanya itu besar sekali. Wa yuqalu. Ini kadang orang tidak menyadari bahwa dia hanya memenuhi keluarganya itu dari sisi materi belaka. Yang penting materi dicukupi, pendidikan umum dipenuhi semuanya, segala kursus dituruti, segala kursus dibiayai. Sementara masalah agama, pendidikan agamanya dikesampingkan. Sehingga akhirnya istrinya nggak ngerti cara berwudu, anaknya tidak ngerti cara sholat, istrinya tidak ngerti cara mandi besar yang benar, yang sah, anaknya tidak ngerti cara istinja ataupun cebok, tidak ngerti najis. Nah, di sini beban dosa itu akan dibebankan kepada kepala rumah tangganya, dalam hal ini ayahnya sebagai kepala rumah tangga. Karena dia tidak memberikan perhatian kepada keluarganya untuk bisa mempelajari masalah-masalah agama. Sekiranya memang ia tidak bisa untuk mengajari sendiri, maka paling tidak ia memberikan kesempatan membiayai anak-anaknya untuk belajar masalah supaya dia tidak bertanggung jawab atas dosa anak istrinya yang tidak mengerti masalah agama. Wa yuqalu lan diucapaken awwalu ma yata'allaqu birrajuli. Awwalu ma utawi kawitane perkara. Permulaan sesuatu yata'allaqu kang berkaitan apa ma. Awwalu ma utawi kawitane perkara yata'allaqu kang berkaitan apa ma birrajuli kelawan wong lanang. Birrajuli kelawan wong lanang yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Pertama kali yang akan dimintai pertanggungjawaban dari seorang laki-laki pada hari kiamat, yang akan menjadi penghalang dia untuk mendapatkan surganya Allah. Di hari kiamat yang akan menjadi penghalangnya di antara ialah ahluhu. Iku ahluhu, iku istrine rojul. Ahluhu iku istrine rojul. Wa auladuhu lan anak-anak rojul. Jadi yang akan mengikuti terus, yang akan berkaitan terus, yang akan menjadi tanggung jawab yang harus diselesaikan, yang akan menjadi penghalang bagi seorang laki-laki di hari kiamat nanti itu anak istri. Jauh mana kaum si laki-laki itu telah bertanggung jawab memberikan kesempatan kepada anak istrinya dalam hal pengetahuan agama, dalam hal ibadah. Keluarganya, anak-anaknya, istrinya itu nanti. Kalau
Istri kita tidak ngerti tentang sholat, tidak ngerti rukun-rukunnya sholat, tidak ngerti fardu-fardu wudhu, tidak ngerti cara membersihkan najis, tidak ngerti cara mandi junub yang benar, maka itu menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat kelak. Kan selalu mengikuti kita tanggung jawab. Anak-anak kita juga sama. Menjadi kewajiban kita kaum laki-laki bagaimana memberikan kesempatan anak-anak kita untuk bisa belajar tentang agama supaya anak kita tahu tata caranya berwudu, tahu tata caranya mandi besar, tahu tata caranya sholat, ngerti rukunnya, ngerti sunnahnya, ngerti fardunya, ngerti syarat-syaratnya. Anak-anak kita nggak bisa mengajari langsung. Ya sudah, biayai anak-anak kita. Berikan kesempatan mereka untuk belajar. Wa yaquluna. Nanti di akhirat kelak anak istri kita akan ngomong begini. Wa yaquluna, lan pada ngomong. Sopo ahluhu wa auladuhu. Anak istri kita akan ngomong. Ya Rabbana, du pangeran kula. Ya Rabbana, du pangeran kita. Khudh. Ya Rabbana, du pangeran kita. Khudh natrapana panjenengan. Khudh natrapana panjenengan. Lana maring kita. Lana maring kita. Lana maring kita. Natrapi haqqona ing hak kita. Haqqona ing hak kita. Min hadar rojuli saking ikilah wong lana. Anak istri kita nanti akan ngomong sama Allah, akan berkata, Ya Rabb, Tuhai Tuhan kami, hak kami, tanggung jawab kami ini dari laki-laki. Jikalau engkau mau meminta pertanggungjawaban kami, minta pertanggungjawaban dari laki-laki ini. Jika engkau mau mengambil mengambil tanggung jawab atau mau meminta pertanggungjawaban kami, mintalah pertanggungjawabannya dari laki-laki, yakni kita sebagai seorang kepala rumah tangga. Sebab kenapa laki-laki ini dimintai pertanggungjawaban? Fa innahu mangka setuhune hadar rajul. Fa innahu mangka setuhune hadar rajul ikulam yu'allimna. Ikulam yu'allimna, orang ngajari sopo hadar rajul. Fa innahu kurana mangka setuhune hadar rajul ikulam yu'allimna, orang ngajari sopo hadar rajul na ing kita. Orang ngajari umur dinina ing piro-piro perkarane agama kita. Umur dinina ing piro-piro perkarane agama kita. Umur dinina ing piro-piro perkara agama kita. Ya Allah, jika engkau mau minta pertanggungjawaban kepada kami, mintalah pertanggungjawaban dari laki-laki ini. Sebab laki-laki ini tidak ngajari kami perkara agama kami. Laki-laki ini tidak ngajari kami perkara-perkara agama kami. Tidak memberikan biaya, tidak memberikan kesempatan untuk kami bisa belajar masalah agama. Jadi minta sana sama laki-laki ini tanggung jawab. Sudah begitu, wa kana lan ana sopo hadar rajul. Wa kana lan ana sopo hadar rajul iku yut'imuna. Iku yut'imuna iku upai panganan. Iku yut'imina memberikan makanan sopo hadar rajul na ing kita. Wa kana lan ana sopo hadar rajul iku yut'imuna upai panganan sopo hadar rajul na ing kita. Laki-laki ini memberikan makanan kepada kami, ngasih nafkah kepada kami, al-harama ing perkara kang haram. Laki-laki ini ngasih makan, ngasih nafkah dari barang haram, ya Rabb. Jadi minta sama laki-laki ini pertanggungjawabannya. Wa nahnu hale utawi kita. Wa nahnu hale utawi kita iku la na'lamu, orang ngerti sapa kita. Laki-laki ini ngasih makan kami dari barang haram, sementara kami nggak tahu. Wa nahnu hale utawi kita iku la na'lamu, orang ngerti sapa kita. Fayudrobu mangka
diputusaken, dipukul maksudnya, diberikan ketetapan, fayudrobu mangka diberikan ketetapan sapa hadar rajul ala kasbil harami ingatase nyambut gawe perkara haram. Maka si laki-laki ini nanti akan ditetapkan sebagai orang yang mencari nafkah, mencari uang dari barang haram. Ala kasbil harami ingatase nyambut gawe perkara haram. Hatta yatajarrodu sehingga hatta yatajarrodu sehingga mblejet, maksudnya kelihatan opo lahmuhu hatta yatajarroda hatta yatajarroda sehingga kelihatan opo lahmuhu daging hadar. Tumma yudhabu mangka dijalanakan sopo bihi hadar rojul. Tumma yudhabu mangka dijalanakan, maksudnya kemudian dia digiring ilan nironi maring neraka. Jadi pertanggungjawaban kita, tanggung jawabnya besar sekali. Kalau anak istri kita tidak tahu masalah agama, kita nanti yang akan dituntut oleh anak istri kita nanti di akhirat. Anak istri kita akan ngomong sama Allah bahwa kita tidak ngajari mereka masalah agama. Kita juga akan dituntut manakala kita memberikan makanan, nafkah dari barang yang haram. Mereka akan nuntut. Akhirnya itu menjadikan kita diputus sebagai orang yang melakukan barang haram. Diputus menjadi orang yang mencari uang dari jalan yang haram, yang akhirnya menghantarkan kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kada kaya mengkono-mengkono keterangan. Kada kaya mengkono-kono keterangan fil jawahir ing dalam kitab Al-Jawahir. Sebagaimana keterangan dalam kitab Al-Jawahir, karangan siapa? Lisyaikhi Abil Laythi As-Samarqandi, karangan Syekh Abul Layth Samarqand. Jadi di situ di kitab Al-Jawahir karangannya Abu Layth As-Samarqandi ada keterangan tentang tanggung jawab anak istri kita ada pada kita. Manakala kita tidak bisa manakala kita tidak bisa memberikan kesempatan atau tidak bisa ngajari anak-anak kita, istri kita dalam masalah agama, maka itu menjadi beban kita nanti di akhirat yang akan dituntut oleh anak-anak istri. Terutama manakala kita memberikan makan dari barang haram, memberikan makan dari barang-barang syubhat, nanti kita juga akan dituntut oleh anak istri kita di akhir. Ini keterangan dalam kitab Al-Jawahir. Al-Faslu Tsani. Al-Faslu Tsani utawi pasal kang kedua. Al-Faslu Tsani utawi pasal kang kedua. Fi huquqiz zauji, ing dalam nerangkan piro-piro hake suami. Al-Faslu Tsani utawi pasal kang kedua iku fi huquqiz zauji, ing dalam nerangkan piro-piro hake suami. Iku fi huquqiz zauji, ing dalam piro-piro hake suami. Al-wajibati kang wajib opo hukuk, al-wajibati kang wajib opo hukuk ala zaujati ing atase istri. Pasal yang kedua ini menjelaskan tentang hak suami yang wajib dipenuhi oleh seorang istri. Atau dalam bahasa lain, kewajiban istri terhadap suaminya. Qala Allah Ta'ala fi suratin Nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. As-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'
wahjurunna fil madaji'i wadribuhun fa inna ta'antakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Di pasal yang kedua ini yang akan menjelaskan tentang kewajiban istri terhadap suaminya. Dinukil dari surat An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.